Halo guys, balik lagi di channel gue. Kali ini gue ingin nge-review motor Ninja 250 Fi ya. Nah, buat kalian yang mau beli motor, boleh simak deh tips beli motor bekas ya, cara ngeceknya dari gue nih. Ini sepengetahuan gue aja ya. Jadi kalau misalkan ada kurang atau salahnya mohon dimaafin aja. Oke dah, gak usah lama-lama, langsung aja gue kasih unjuk videonya guys. Oke, yang pertama buat kalian yang masih awam, pastikan yang dicek pertama itu body. Itu semua pun sama, mau pedagang mau pemakai juga yang ngecek pertama pasti bodinya ya, kemulusan bodinya gitu. Ini motor pernah jatuh apa belum, masih orsinil apa udah repaintan catnya, bisa cek sendiri langsung ya kan. Jadi kalau gue sih yang pertama ngecek nih motor dari depan dulu ya. Yang pertama lampu, dia lampunya udah dirubah apa belum. Kebanyakan kan udah pada dirubah pakai proyektor apa gimana gitu. Saran gue sih jangan mau deh orang gitu. Soalnya kalau di orsinilin lagi suka ngembun di sini nih. Jadi cari yang motor yang masih orsinilan lah lampunya, yang belum customan gitu, apalagi yang udah dirubah. Kalau masih skotlet sih wajar sih, cuman pastiin juga ditanya ke orangnya, ini dalamnya masih ori apa udah pecah apa gimana, kan nggak tahu gitu ya. Pertama sih lampu depan nih, terus lihat dari sini lakukannya masih rapat apa enggak, presisi apa enggak. Biasa kalau udah jatuh pada renggang di sini nih. Kedua, spakbor nih, cek juga. Biasanya sih pada patah di sini nih, entah karena kena lubang atau jatuh di bagian sininya suka patah. Terus lanjut ke sayap. Nah, untuk sayap dari atas dulu deh. Kalau biasa Ninja yang udah jatuh pada baret di sini. Terus di bagian ininya pada renggang, terus nggak kokoh juga gitu. Cek sayap bagus apa enggak, catnya orsinil apa enggak, bisa ketahuan ya, pasti beda warna. Ini sebenarnya ninjanya warna merah, cuman kalau di kena press jadi oranye begini guys. Dicek juga ya bodinya, bodi belakangnya juga. Terus lampu belakang ada pecah atau enggak. Lanjut ke tangki. Nah, ini yang paling mencolok nih, tangki kan. Dicek yang detail biasanya pada penyok atau enggak. Soalnya kalau penyok nih nyerpisnya lumayan, terus catnya juga belum tentu sama kalau mau direpaint lagi. Dicek kemulusannya juga. Kalau misalkan baret-baret sih nggak apa-apa, bisa pakai cover tangki ya. Cuman kalau penyok mending nggak usah deh, nyari yang lain aja. Untuk body paling itu aja sih. Depan dari lampu, spakbor, sama ini fairingnya ya, bodi belakang sama lampu belakang, dan tangki pastinya. Nah, udah dicek body, lanjut ke kaki-kaki ya. Ini secara fisik aja gitu ngeceknya kita ya. Lanjut ke kaki-kaki bagian depan dulu. Yang paling mudah nih disk.
Ini dicek ketebalan disnya. Biasa kalau dari pemakai yang sebelumnya jorok, dia disnya itu udah tipis karena kemakan sama kampas rem yang habis dipaksain nggak diganti. Yang ada kan kemakan disnya. Dis ini lumayan mahal, jadi cari yang masih tebal deh disnya. Itu nandain pemakainya apik lah ya. Jadi pas habis langsung ganti gitu. Lanjut ke shock breaker. Ini penyakit ninja nih, udah pada tahu semua ya. Di sini shock breakernya biasanya kalau yang udah bocor dia ada minyaknya di sini nih. Nah kalian ngeceknya mesti digenjot dulu nih motornya, keluar nggak nih olinya di situ. Kelihatan sih sebelah kiri ya. Kalau misalkan keluar berarti shocknya udah bocor. Kalau misalkan masih kering kayak gini berarti aman. Oke untuk shock breaker ya, karena kalau servis lumayan juga harganya, sekitar 400.000 ganti oli sama sealnya itu. Terus kolongnya sini kebetulan nih belum pakai pick grill jadi masih kelihatan. Dicek juga dalamnya knalpotnya, kalau yang masih pakai yang ori dia bekarat apa enggak. Ini kebetulan ninjanya tahun 2017 jadi udah ada sensor knalpotnya nih, sensor O2 namanya. Di sini ada yang bocor apa enggak, ada mesinnya kering. Cari yang mesinnya kering, knalpotnya enggak keratan ya, karena jarang lah kalau knalpot ini sampai bekarat, kecuali yang jorok atau sering kerendam air, biasanya knalpot bekarat. Oke lanjut ke shock breaker belakang. Nah untuk shock sendiri yang monoshock ini kan jarang sih kalau yang rusak. Untuk ngetes bagus apa enggaknya sih kalian mesti jajal nih motor, bawa belok-belok itu masih stabil apa enggak, karena nih shock belakang nih ngaruh banget gitu. Di bawah jalan lurus atau belok itu kerasa lah kalau misalnya yang udah bocor atau udah mati gitu ya. Tapi kebanyakan sih aman lah, 90% nggak pernah ada yang bocor nih kalau shock breaker yang belakang, masih oke. Rem belakang juga ini masih ori ya bawaannya. Kebanyakan kan yang udah diganti nih dengan step underbone, jadi cek juga pengeremannya masih oke apa enggak, takutnya bermasalah di master remnya. Dicek juga minyak steeringnya, minyak remnya. Lanjut ke belakang dis sama ketebalannya dicek. Disnya jangan sampai yang dalam banget gitu. Kalau masih rata dengan ini sih wajar ya. Kalau selisih berapa mili sih wajar gitu pemakaiannya. Karena bagian belakang sih emang jarang dipakai rem. Lanjut juga cek kebersihan dalam mesinnya. Ketahuan lah yang sering dibongkar pasang atau ganti-ganti spare part, modif spare part gitu ya, upgrade. Di sini sih ketahuan bekas bongkarannya. Kalau yang cari yang masih orian ya dalamnya bersih lah, ya ada bekas lem atau apa ya, masih oke. Lanjut ke gear belakang. Untuk gear ini gue udah ganti Triple S ya, mau apapun itu mereknya. Pas kalian ngecek sih dicek ini aja apa tebalannya, giginya. Kalau misalkan udah
tajam-tajam berarti kalian memang harus ganti gearsetnya. Kalau misalkan masih tebal sih, ini masih jauh pemakaian, masih bisa sama lah. Cek juga keadaan rantainya berat apa enggak, jadi menambahkan pemiliknya apik apa enggak dari rantai juga kelihatan guys. Sering ngasih oli atau biarin nyampe pekarat juga kan kayak gitu sama. Oke, terus ban ya, untuk ban nih lumayan juga ya PR karena bannya lumayan mahal, sekitar 500 sampai 700 ribuan. Jadi kalian cek kondisi bannya berapa persen, biasa ada garisnya sini sih. Kalau masih di atas ini sih masih layak pakai lah, aman ya. Untuk depan belakang sama ya, kebetulan pakai ban apa Beadlight ya, Bridgestone. Yang belakang juga sama. Kita cek bannya, ukuran bannya, terus ketebalan bannya sih itu juga, soalnya PR juga buat kalian kalau beli motor ntar bannya harus beli lagi gitu kan. Nah kalau misalnya udah tipis apa gimana, kalian bisa nego juga nih masalah ban ya. Ke pengereman depan ini masih klik, bunyi klik, berarti menandakan master rem masih bagus. Terus, posisi juga nggak dalam ya, segini aja udah keras gitu, udah klik bagus, itu menandakan. Terus untuk kopling ya kan ada selannya nih, mau posisinya kopling habis atau belumnya mesti dibawa jalan dulu nih motor, jadi kita tahu kalau misalkan udah di setel sampai habis tapi dalam berarti ampasnya udah habis. Kilometernya kita nyalakan dulu. Oke, kalian lihat kilometer, sorry kelihatan nih. Nah ini kilometer 20 ribuan ya, ini asli pemakaian, meskipun jarang-jarang cuman kan keseringan touring nih, jadi lumayan agak tinggi nih motor tahun 2017 ya. Kalau bisa kalian cari yang kilometer ya di bawah 20 ribu, antara 10 sampai 15 ribu lah. Nah untuk listrikan ya ada jam juga nih, jam biasa error. Untuk speedometer biasanya sering error, jadi kita ngeceknya matiin, kita lihat dulu jamnya 8.59, kita matiin terus nyalain lagi. Nah kalau jamnya berubah berarti ini bisa dibilang udah error nih kilometernya. Terus kita cek juga engine-nya, ini kalau di start udah hilang sih, ini netral. Untuk RPM di sini ada temperatur. Nah kalau ini nyala berarti ada masalah dengan mesin atau radiatornya. Kalian mending gak usah beli, mending cari yang normal aja. Nah, untuk speedometer sih seperti ini sih, kalian cuma ngecek kilometernya berapa sama engine, cek engine-nya nyala apa enggak, itu aja sih. Oh iya, nih penting juga nih guys, komstir. Jadi si setir ini dia stabil apa enggaknya kalian mesti jajal. Kalian bisa jajal di kecepatan rendah sampai tinggi, terus kalian coba pengereman, coba belok apa dia ngebuang apa gimana, kalian bisa ngerasain sendiri deh. Kalau komstirnya udah kena, dia kayak ngebuang ke kanan atau ke kiri, atau si stangnya itu enteng, jadi kita pegel gitu megangin si stang itu. Kalau berkendara pegel karena komstirnya udah kena, jadi
tenaga kita ke sini, terus kalau yang masih oke dia keras. Jadi si jalanan kalau lagi jalan tuh anteng aja gitu. Itu menandain kom setir masih oke. Nah yang terakhir sih surat-surat lah. Kalian cek pajaknya, nomor mesin, nomor rangka biasanya ada di bawah stang sana, sama mesin di blok mesin sana tuh. Dicek akurin sama STNK, akur enggak dengan motor. Cek pertama itu. Yang kedua pajaknya, ini lumayan mahal pajaknya, sekitar 1,4 juta ya pajaknya itu per tahun. Dicek juga. Jadi kalian kalau misalkan ada yang pajak kelewat bisa perhitungin dengan harga pasaran motor sekarang. Terus fakturnya ada apa enggak, soalnya kita kalau jual motor kan kebanyakan orang nanya fakturnya ada enggak, jadi itu penting juga diminta. Terus BPKB diakurin juga sama STNK sama nomor rangka, nomor mesin, dan terakhir kalian minta kwitansi pembelian sama KTP, fotokopinya aja dah, dari pemilik motor pertama ini. Paling itu aja sih tips dari gue buat kalian yang mau beli motor Ninja yang second. Untuk perawatan nih motor minim banget ya, mau ini dipakai harian juga masih nyaman. Untuk perawatan ya oli aja sekitar 2-3 ribu kilo baru ganti. Oli pakai 2 literan lah, kena paling mahal juga 150. Terus servis juga ya, kalau udah berasa nggak enak lah baru servis, paling bersih doang. Ini terus selanjutnya ganti kampas, paling itu aja. Motor minim banget perawatan, jadi worth it lah buat kalian juga, apalagi buat koleksi simpenan, cuman sesekali pakai doang. Dan banyak banget racunnya nih motor, modif dari push step, knalpot, stang, visor ya segala macam banyak deh. Kalau mau kalian dandanin nih buat pajangan atau buat koleksi, mantep banget nih. Oke, sekian deh review dari gue. Kalau ada yang kurang mohon maaf, dan kalian bisa tambahin di kolom komentar. Ini sorry kita reviewnya malam-malam, terus sempit juga karena di garasi gua ada 2 motor sama PCX 1. Terus garasinya juga seadanya ya, sempit, bukan showroom sih rumah, jadi ya seadanya aja, mohon maaf. Oke, sekian guys, terima kasih.